Bertemu lagi kita netizen di RAB Podcast. Apa kabar? Mudah-mudahan semua sehat dan rahayu. Saat ini saya ngundang seorang tokoh pariwisata yang sangat kesohor ini. Beliau adalah I Gusti Kade Sutawo. Beliau ini doktor pariwisata. Ya Pak Gusti, selamat sore. Ya, selamat sore Pak. Terima kasih atas kehadirannya Sama-sama. di RAB Podcast. Semangat. Berjumpa kita setelah bertahun-tahun. Iya. Sekian puluh tahun. Iya. Netizen, kita akan perbincangkan karena Bali terkenal dengan pariwisatanya. Plus minus, tantangan dan peluang tentu saja ada, tetapi bagaimanapun juga pariwisata adalah menjadi lokomotif dari perkembangan perekonomian Bali dari dulu sampai sekarang, tanpa kita mengesampingkan aspek-aspek atau kontribusi dari sektor lain seperti pertanian, perdagangan, UMKM dan sebagainya. Dan tentu saja kita ingin mendapatkan informasi-informasi update tentang pariwisata kita khususnya di Bali. Dan saya ingin memberikan sebuah pertanyaan kepada Pak Gusdi karena beliau ini sudah menguasai benar bagaimana pariwisata kita di Bali dan juga nasional. Pak Gusdi, saya ingin menanyakan mengenai kondisi Bali sekarang karena apapun yang terjadi, Bali sudah menjadi primadona tujuan wisata internasional ya. Kira-kira secara umum gambaran pariwisata saat ini gimana Pak Gusdi? Ya, kita patut bersyukur di Bali ya setelah COVID ini tingkat kunjungan wisatawan mancanegara kan lebih tinggi dari sebelum COVID. Betul. Ya kan 6,2, sekarang sudah 6,3 mau menuju 6,4 juta. Yeah. Kalau orang Nusantaranya, Wisnunya, domestiknya itu 10 jutaan, masih stabil. Artinya apa? Bali ini bisa selalu optimis gitu ya bahwa pariwisata ke depan itu akan bertumbuh terus gitu. Artinya peluangnya masih besar. Ya, peluangnya masih besar karena memang Bali berturut-turut kan saat COVID pun tetap menjadi the best tourist destination di dunia gitu ya. Itu patut kita syukuri ya. Ini tentu kita ucapkan terima kasih kepada masyarakat Bali dengan keramah tamahannya, adat budaya, seni budaya dan lain sebagainya yang mendukung itu gitu. Karena dari hasil riset juga kenapa orang berkunjung ke Bali, yang pertama kan karena budaya, baru yang lain-lain alam, lingkungan dan lain sebagainya. Jadi atraksi, sudah pas lah kalau kita disebut pariwisata budaya. Bali, ya. Betul. Terus namun demikian kita juga perlu istilahnya introspeksi diri lah ya kan, karena banyak juga kayak media asing mencermati atau mengkritisi Bali, terutama terhadap isu-isu terkini seperti sampah ya. Ada beberapa media juga sudah sampah itu kan pengelolaannya ke depan ya perlu betul-betul harus dikendalikan dengan baik gitu. Jadi waste manajemennya itu jadi sorotan dunia ya. Jadi kita sekarang Suwung ditutup, bagus ditutup, tetapi perlu juga menyiapkan TPS-TPST di kabupaten kota ini yang siap mengelola sampah itu dengan baik. Jadi ada solusi permanen, ya. Betul. Jadi tanpa mengabaikan bahwa sampah itu memang produksi dari kegiatan masyarakat, termasuk pariwisata. Kita harus selalu mengingatkan bahwa sampah ini tidak boleh main-main kita, karena kalau tidak salah akhir tahun ini akan ditutup TPS. Ya. Jadi kalau kita bicara dengan kedatangan wisatawan asing maksudnya Pak Gusti, kita kan banyak punya pesaing-pesaing di destinasi internasional gitu ya. Tetapi akhir-akhir ini kan ada ya perang di Thailand itu ya bisa dibilang perang, itu kan berdampak juga kepada kita. Kalau saya melihat itu kan ada dampak positifnya ya. Jadi mereka tidak ke sana, gimana itu? Masyarakat melihatnya seperti itu. Iya. Ya kita tentu prihatin dimanapun ada perang, kita kan berkehendak ya, baik di Gaza, di mana-mana kita kan tidak mau. Sudah dulu kita mengalami Ukraina juga waktu perang dulu, masih ingat ya. Betul. Wah itu Bali sepi sekali gitu. Ya mudah-mudahan ke depan dunia ini damai lah, Rusia Ukraina supaya bisa berhenti dan lain sebagainya.
Kalau karena pariwisata itu kan yang pertama kan keamanan, Iya. kenyamanan kan gitu. Kalau tidak nyaman, tidak aman, itu tentu wisatawan tidak akan bepergian gitu. Ya mudah-mudahan lah. Kemarin ada isu juga Timur Tengah juga mau menyerang Gaza, sudah terjadi perang sementara, tapi sudah jeda gitu ya. Ini kita harapkan ke depan mudah-mudahan dunia ini kepala-kepala negaranya damai lah, supaya jangan terus bikin konflik gitu ya. Nah, Bali sendiri tadi saya sampaikan selain masalah sampah kan yang disoroti media asing maupun wisatawan itu kan kemacetan juga ya. Tapi saya lihat dengar juga pemerintah sudah akan bikin jalan lingkar Bali Selatan ya. Mudah-mudahan itu segera juga bisa terwujud, terutama kemacetan di Canggu juga perlu harus ada jalan keluarnya ya. Mungkin MRT atau LRT apa nanti. Itu semoga proyek-proyek yang disiapkan untuk mengurai kemacetan di Bali itu segera bisa terrealisasi gitu ya. Dan yang selanjutnya juga adalah masalah infrastruktur ya. Nah, karena di mana-mana kan jalan masih berlobang kan banyak sekali itu kalau kita lihat di TikTok, Instagram itu kan banyak masih. Mudah-mudahan sebagai destinasi pariwisata terbaik dunia ini kita selalu bisa berbenah karena visi pemerintah sebenarnya kan sustainable tourism development ya, bagaimana pariwisata ini berkelanjutan, berkualitas dan bermartabat gitu. Saya rasa Pemprov sudah melakukan banyak hal terhadap kabupaten kota, tapi perlu mungkin ya lebih cepat gitu ya, mungkin dikoordinasikan dengan pemerintah pusat jika dananya kurang gitu ya. Kita tahu sekarang efisiensi, tapi kan kalau dalam hal kita memperbaiki sarana prasarana pariwisata tentu ya kita harus menjadikan itu skala prioritas. Kalau tidak kan bisa nanti pesaing kita kayak Thailand, Malaysia bisa mengambil keuntungan dari situasi ini gitu. Ya tadi kan Pak Kusdi bicara mengenai efisiensi dari anggaran pusat itu tentu kalau kita lihat sebenarnya kan berbanding terbalik karena keinginan kita adalah mewujudkan kualitas pariwisata pariwisata budaya yang berkualitas dan berkelanjutan. Tetapi sekarang kalau efisiensi anggaran dari pusat, apakah pemerintah provinsi dan kabupaten kota di Bali ini akan mampu mengatasi permasalahan yang seperti Pak Kusdi katakan tadi, misalnya sampah, kemacetan, dan ya daya dukung alam Bali lah. Sekarang kan lagi rame-ramenya bahwa pemerintah melakukan penertiban terhadap bangunan-bangunan yang tidak sepantasnya dibangun di sana. Kemudian bagaimana kita mengatur ini supaya orang-orang yang berkeinginan untuk menanamkan modal di Bali tidak juga merasa ragu-ragu. Itu kan memerlukan kepastian hukum. Kalau Pak Kusdi melihat antara kebijakan pemerintah dengan implementasi kebijakan itu di lapangan selama ini bagaimana? Khususnya pariwisata ya? Iya, kalau di pariwisata penertiban itu bagus, tapi kan ada hal-hal yang disebut dengan mungkin leg spesialis ya. Mungkin di satu tempat yang memang pariwisata sudah dibangun oleh masyarakat sedemikian lama, sudah melewati sekian banyak bupati, gubernur gitu ya. Ya tiba-tiba ditertibkan, apalagi sebagian mungkin ada yang merasa sudah bayar pajak, ya hal-hal itu mungkin perlu pertimbangkan dengan baik supaya ya jangan ada karena penutupan ada pengangguran. Gitu. Sekarang kan sulit juga cari kerja apalagi suatu daerah itu kan tidak gampang membuat destinasi itu menjadi terkenal. Tentu ada upaya-upaya masyarakat puluhan tahun di daerah tersebut gitu. Yang penting itu bagaimana menata penataan jalan, tetapi masyarakat setempat ya tidak dirugikan lah kan gitu, tidak menimbulkan adanya kehilangan pekerjaan, sehingga ekonomi masyarakat jadi sulit gitu. Karena sekarang ini kan terus terang aja di masyarakat sekarang merasa dengan isu-isu bukan hanya Bali nasional ya. Seperti kenaikan PBB, ya, itu terus ada lagi kemarin royalti, tiba-tiba dipungut sudah gonjang-ganjing tapi sudah dinetralisir. Ada lagi isu bagaimana kalau menelpon dengan WhatsApp call pakai pulsa premium, ya tanah terlantar sekian lama diambil. Ya ini kan hal-hal yang sebenarnya perlu dikendalikan oleh negara, jangan sampai ada kesan negara ini kok tidak pro rakyat gitu. Di masyarakat demikian memang sekarang ini. Ya mudah-mudahan saja ini segera bisa diantisipasi. Kan banyak hal sebetulnya kalau saya sih tidak mau menyinggung semua program pemerintah bagus gitu ya. Tapi kalau juga ada program ya seperti makan siang gratis ya, itu bagus satu sisi. Tapi kan banyak juga kita baca di media
ada yang keracunan, ada yang Iya. kok makanan bergizi gratis kok Iya. isinya tempe katanya. Nah, itu hal-hal seperti Iya, itu iya. kan ya. Kita boleh lah Iya. sebagai masyarakat juga menyampaikan. iya. Kalau takut kan nanti menyampaikan Iya. kan malah tidak bagus gitu. Memang kalau kita lihat mungkin prosentasenya kecil, tetapi Iya. yang kecil itu kan bisa Betul. menjadi besar karena media sekarang apalagi media online gitu ya, Betul. itu sangat bukan main kreatifnya untuk membuat hal-hal itu. Dan wisatawan umumnya tentu saja tidak menginginkan isu-isu di Bali ini akan menakutkan mereka untuk Iya, datang, kan itu betul, idenya. betul. Bagaimana kita sebagai tuan rumah menjaga Bali ini karena sudah terkenal dengan budayanya. Kalau kita bicara pantai misalnya, alam di mana-mana mungkin ada, tapi budaya itulah yang harus kita pertahankan. Berkaitan dengan itu, pemerintah kan sudah mencanangkan pungutan kepada wisatawan ya. Itu kira-kira banyak masyarakat berkomentar, oke lah pemerintah memungut retribusi dari wisatawan yang masuk ke Bali. Tetapi pemanfaatan itu, alokasi dana yang sudah dikumpulkan itu supaya lebih banyak didistribusikan untuk peningkatan pelestarian budaya. Gimana menurut pandangan Pak Gusdi itu? Ya, amanah Perda sebetulnya kan memang untuk pelestarian alam, lingkungan dan budaya. Iya. Karena saya termasuk ikut dulu Iya. berdiskusi lahirnya ini PWA ini. Iya. Ya, supaya kita harapkan ya pemerintah juga konsisten gitu. Karena saya dengar kemarin kan itu hasil PWA kan mau dikasihkan ke desa adat masing-masing 300 juta gitu. Iya. Ya boleh saja gitu, tapi pastikan itu dipakai untuk pelestarian Iya, lingkungan, betul. alam, budaya. Ya kan? Iya, betul. Jangan sampai nanti ya masalah tetap ada, uang mengalir tapi masalah tetap ada. Iya. Kayak buat pengendalian sampah sebenarnya kan bisa itu manajemen sampah. Karena kan lingkungan kaitannya. Ya dari dana itu aja dipakai, karena saya dengar sekarang kan sudah hampir 35% dari, kalau kita bicara setahun itu kan hampir 900 M ya. Iya. Dan per hari katanya kemarin di media saya baca Yang sudah 1 retribusi- M sehari katanya masuk. Retribusi wisatawan itu. Iya, PWA itu, penghutang wisatawan asing. Nah, ini harus betul-betul dipakai demikian, karena juga pemerintah ini perlu transparan juga kan gitu. Walaupun turis tidak menuntut, tapi dia kan akan menanyakan suatu saat. Betul. Ini sudah kita bayar 150.000, terus bagaimana ini kok masih jalan lubang-lubang, Iya, sampah macet-macet masih. sampah di mana-mana kan Ya, begitu. betul, Nah, iya, ini iya. perlu. Ya itu kan Iya. kompensasi dari kebijakan itu Iya. kita harus kontrol kan, Iya, betul. karena kita sebagai pihak yang memiliki otoritas, khususnya pemerintah provinsi, kabupaten kota, tentu Betul. saja harus bersinergi. Bagaimana kita mengeluarkan kebijakan, terus kalau sampai ada dalam kebijakan itu menyangkut dari retribusi wisatawan asing, ya itu tentu mereka ingin Ya. pertanggungjawaban kita. Betul. Ya itu masalah. Ada masalah terakhir, masalah yang juga sering mengusik benak masyarakat itu, turis-turis yang disebut ya dalam tanda kutip nakal gitu, Ya. melakukan pelanggaran dalam berlalu lintas dan lain sebagainya. Itu menurut Pak Gusdi, apakah itu dari negara asal negara tertentu saja, apa secara umum memang semua negara wisatawannya ada yang melakukan pelanggaran seperti itu? Karena ada konotasi bahwa hanya beberapa negara saja wisatawannya yang demikian. Iya, sebetulnya kan dari data yang sempat dilansir oleh Polda itu kan hampir merata semua negara. Ya. Tapi yang banyak kan ya Rusia, Ya. Ukraina, kayak kasus narkoba kemarin ya. Iya. Nah, tentu karena mereka itu kan perang di negaranya, ya kesini banyak jumlahnya kan begitu. Iya, pelarian. Ya, di sini terus ya sebagian bagaimana cari uang cepat kan gitu. Iya, iya. Ya pabrik narkoba kayak segala macam kan. Iya, iya. Terus melakukan bisnis ilegal dan lain sebagainya. Nah, ini tentu tugas dari imigrasi lah ya, dari Iya. Kumham untuk bagaimana melakukan pengawasan. Dulu pernah ada itu jadi kita ada telepon khusus ya dari masyarakat kalau menemukan wisatawan yang demikian bisa langsung telepon kayak toll free gitu ya. Iya, iya. Nah, itu mungkin perlu nanti dibuat lagi pengaduan gitu kepada Iya, pihak iya. imigrasi kalau ada orang asing yang menyalahgunakan visa kan gitu. Iya. Nah, ini tugas kita bersama dan masyarakat juga tentu harus mengawasi. Ikut mengawasi ya, secara aktif ya. Betul. Ya, pariwisata, netizen bahwa Bali itu tidak akan bisa lepas dari keberadaan pariwisata. Oleh karena itu, pariwisata ini bukan hanya harus dijaga dan dibangun oleh pemerintah, kita yang lebih penting adalah masyarakat. Karena masyarakat sendiri yang akan sehari-hari bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan wisatawan domestik maupun asing. Oleh karena itu jangan sampai kita sendiri yang memberikan contoh kepada wisatawan untuk berbuat hal-hal dalam perspektif pelanggaran.
seperti misalnya bagaimana kita taat berlalu lintas, itu kan satu hal kecil. Kalau kita dilihat bahkan kita membiarkan wisatawan itu melakukan pelanggaran, ya tentu mereka anggap bahwa di Bali bebas saja, kan gitu Pak Kusdi. Ya, betul. Jadi betapapun banyaknya peraturan-peraturan, larangan-larangan, kalau kita tidak bisa menjadi tuan rumah yang baik, tentu itu akan mubazir. Nah, oleh karena itu Pak Kusdi mungkin mencermati bahwa wisatawan yang datang ke Bali ini tidak bisa lepas dari wisatawan yang melakukan bisnis itu, Pak Kusdi. Betul. Legal atau ilegal, ini masih sulit kita, karena masyarakat yang menuding banyak wisatawan, dan faktanya memang demikian. Kalau di lapangan kan kita lihat, bahkan yang ada jual nasi campur aja mungkin ada kan, ya kan begitu. Ya bagaimana kita menghilangkan hal-hal ini tanpa nanti mereka akan menguasai semua titik-titik fokus-fokus kita, mata pencarian masyarakat yang tergolong lemah nanti mereka kuasai. Gimana memfilter ini kira-kira Pak Kusdi? Ya, saya rasa semua negara kan mengalami lah hal seperti ini gitu. Tapi kita kan bisa belajar pada, ya mungkin tidak apple to apple, tapi ya Singapura lah paling dekat, karena Singapura kan luasnya lebih kecil dari Bali sebetulnya. Ya, Singapura sendiri kan peraturannya ya ketat, nggak boleh orang aneh-aneh gitu. Kalau di negara kita ini kadang-kadang kan terlalu kompromis ya. Peraturannya ada. Ya, ada peraturan, cuman ya karena budaya kita mungkin ya kasih aja kan gitu. Apalagi mungkin permisif ya. Ya mereka permisif ya. Mungkin mereka berpikir Bali ini masih kurang lah tamunya gitu. Karena kalau dilihat dari jumlah kamar ya, saya juga pernah nulis itu tahun 2015 waktu S3 saya itu di Bali kan over capacity, over accommodation lah. Jadi jumlah akomodasinya terlalu banyak, sehingga regional occupancy Bali sampai saat ini paling 50-60%. Jadi banyak. Kalau saat ini bagaimana Pak Kusdi? Gimana? Tingkat okupansinya kalau saat ini Bali? Kalau saat ini kan beragam. Kalau umpamanya dari Nusa Dua, Pantai Kuta itu kan ya rata-rata 80. Tinggi ya? Tinggi. Itu kan tergolong tinggi. Bahkan di kota pun. Tapi kalau mulai ke samping-samping di Anyar, Lumpung Negara itu kan ya berat masih gitu. Karena ya satu itu ya infrastruktur ya. Sebetulnya kan pemerintah sudah berpikir, tapi mungkin belum terrealisasi. Mudah-mudahan kayak tol Mengui Gilimanuk dipercepat kan gitu, sehingga memperpendek jarak antara Bali Selatan ke Bali Barat, Timur dan Utara. Itu nanti akan juga membantu untuk menyebarkan wisatawan. Jadi supaya tidak di Bali Selatan aja. Ya ngumpul di Bali Selatan, tapi bisa ke utara, barat, timur gitu. Bicara mengenai ketimpangan arus wisatawan itu juga ini sebenarnya terkait dengan, dulu kita juga sering menyampaikan bahwa salah satu cara untuk menyeimbangkan perekonomian masyarakat Bali Utara dan Selatan itu salah satunya adalah mendistribusikan keberadaan wisatawan itu ke daerah-daerah sana ya, barat, utara, timur. Ya, tetapi kembali Pak Kusdi, karena pariwisata yang ingin menikmati Bali seperti dikatakan tadi kan ingin nyaman, aman. Sekarang kembali masalah transportasi ini kan, mereka mengukur waktunya itu. Makanya sekarang sampai untuk mencari tempat mendapatkan oleh-oleh saja mereka malas ke timur kan. Dulu kan ya karena faktor ini jarak. Jadi durasi mereka untuk menempuh perjalanan itu cukup kuat, cukup lama. Oleh karena itu kira-kira sebelum kita bicara nanti ada rencana airport di sementara ini ya dalam skop yang lebih pendek, itu waktu lebih pendek, apa kuncinya untuk mendistribusikan wisatawan itu? Ya. Kalau saat ini yang sudah dilakukan pemerintah yang saya ikuti itu kan shortcut itu ya. Shortcut ke Singaraja mungkin bisa memperpendek sejaman yang atau di jam gitu gitu ya, potong-potong itu. Jalan potong itu. Ya itu saya rasa ya bagus gitu, tapi saya dengar juga pemerintah provinsi mau buat kereta keliling Bali. Itu saya rasa sih mungkin wacana ya, masih wacana belum ya. Nah inilah disayangkan, saya kan sudah dari umur 20-an sudah pegang pariwisata sampai kepala 5 mau ke 6 ini kan, rasanya ya pemerintah mungkin perlu buat sejenis master plan lah ya, projection seperti apa
nanti pembangunan Bali ke depan gitu, master plan pembangunan pariwisata Bali, di mana ada shortcut, di mana ada kereta keliling Bali, di mana ada MRT, LRT, kan begitu harusnya ya. Karena Bali ini kan sudah sangat terkenal gitu menjadi the best tourist destination di dunia, tapi di sisi lain kita kok semacam masih cara berpikirnya ini masih klasik gitu ya. Klasik ya, kayak zaman dulu gitu ya. Jadi, nanti tidak mau out of the box. Duit, kita bangun ini gitu. Sekarang kita dengar PKB kan agak rada-rada ini kan. Salah satunya itu kan kenapa sampai sekarang itu tidak boleh pemerintah tidak berniat untuk membuat jalan layang ya? Ya sebetulnya ya boleh-boleh. Itu kan salah satu kalau kita lihat kan bisa sebenarnya. Sebetulnya bisa, kan yang penting itu ada gitu. Daripada membuat jalan di bawah tanah kan. Betul. Kemungkinan. Ya kita tirulah Malaysia gitu. Malaysia itu ada namanya Red Cross Building ya. Iya betul. Di situ Kuala Lumpur ya. Jadi banyak orang Indonesia di sana yang mendesain bagaimana Malaysia 50 tahun ke depan gitu. Kita enggak usah lah 50 tahun, mungkin 30 tahun aja lah dibuat gitu. Kan banyak arsitek kita harus dibuat gitu. Bali itu nanti seperti ini ya diwujudkan, itu kan begitu aja. Kalau kita kan mohon maaf gitu melihat sekarang ganti gubernur, ganti bupati, ya nanti berubah beda lagi visinya. Ini yang terjadi di Indonesia seperti itu, sehingga seperti macam tak nyambung gitu. Karena jadi banyak orang ingin kembali lagi kayak zaman Pak Harto, ada replita 1 ya kan, replita 2 kan gitu ya. Jadi apa yang sudah diwujudkan oleh pejabat lama tidak mau diteruskan. Ini kan nol lagi. Betul. Ini kan anggaran itu mubazir, Pak Gusde. Jadi seperti jalan di tempat kita. Kan dari gubernur ke gubernur, dari bupati ke bupati, dari wali kota ke wali kota, dari presiden ke presiden. Bicara khusus Bali misalnya, ya dari dulu kan sudah ada master plan. Apa salahnya kalau yang baik dulu, meskipun pejabatnya ya warna politiknya lain yang menggantikan, mestinya kan bisa. Inilah menurut saya ke depan itu kita harus antara legislatif, eksekutif itu ya, yang memiliki otoritas untuk mewujudkan paling tidak master plan kebijakan itu untuk diarahkan kemana sebenarnya inginnya Bali ini untuk masa depan. Kan selalu kita bisa bilang ini untuk anak cucu kita. Kalau kita wariskan masih seperti ini saja, itu kan legasinya sudah tidak bermanfaat. Kita kadang-kadang khawatir gitu ya. Ini kalau begini caranya memimpin ini tidak berkelanjutan gitu ya. Kita menginginkan pariwisata berkelanjutan, tapi kepemimpinannya ini kok visinya kurang berkelanjutan kan repot juga ini kan. Tiba-tiba begini, nanti yang melanjutkan juga planningnya kurang jelas, terus komunikasi dengan pusat kurang gitu aja repot. Kan nggak boleh. Kita tiru negara-negara lain gitu, walaupun bukan apple to apple ya, kita anggaplah Singapura. Padahal mereka semua ada politik di sana kan. Apa ya demokrasi kok mereka itu. Tetap parlemen setuju, seperti ini nanti dibuat setuju. Masa Malaysia bisa, kita enggak kan? Itu kan kita negara besar. Itu yang membuat master plan atau regional planning Malaysia itu orang Indonesia, Pak. Oh ya? Ya, itu arsiteknya orang Indonesia. Makanya mereka malas pulang ke sini. Sebenarnya Pak Gusde, kita sebenarnya tidak kurang orang yang banyak. Janganlah kita bicara nasional. Di Bali saja banyak. Betul. Tapi kan mereka itu kalau tidak searah dengan warna pemimpinnya. Itu kadang-kadang kan walaupun pintar dipakai apa enggak? Kan itu masalahnya. Ya inilah kalau kita bicara profesional, karena kita tidak bisa begitu kan? Bisa. Karena Bali ini tidak kurang arsitek apapun namanya itu kan, ahli-ahli itu, tetapi karena mereka tidak diajak atau tidak ikut merumuskan kebijakan pemerintah, eksekutif dan yang disetujui legislatif ini akhirnya demikian. Jadi sepotong-sepotong kita. Jadi step ini 5 tahun, nanti step berikutnya 5 tahun lagi baru dari nol. Ya inilah pemerintah seharusnya juga memikirkan bahwa kita tidak bisa menafikan bahwa bukan hanya pariwisata yang bisa menghidupkan Bali, tetapi faktanya kan sudah demikian kan. Saya bilang itu pariwisata kan backbone pariwisata Bali, hampir 55% ya PDRB. Dari PDRB Bali ya. Bukan dari pariwisata, bisa dianulah. Ya kayak kita ini kan juga di pariwisata semua. Kenapa juga usaha-usaha UMKM maju kan karena pariwisatanya maju gitu. Nah, ini yang harus kita jaga gitu. Jangan sampai kita begitu dikritisi, dibilang kayak berapa magazine gitu ya, mengatakan ini sampah ini, terus kita mengatakan enggak gini ya. Ya kita harus selesaikan gitu.
bagaimana caranya gitu. Bisa kok. Dulu biar Pak tahu ya, dulu zamannya Pak Mangku Pastike itu Banyumas itu belajar pengelolaan sampah itu di TPST Seminyak loh Pak. Oh. Ya, sekarang malah dia di ASEAN terbaik itu. Banyumas. Banyumas. Iya, di Jawa Tengah dia. Iya, belajarnya di sini dulu Pak. Iya. Tanya tuh Pak Tungas Tawun. Iya, iya. Pak apa Mangku itu. Iya, betul. Kan aneh itu. Sekarang maju itu TPST Seminyak. Iya, seperti contoh pengolahan kan Bali tanah kosong banyak, Pemprov punya banyak tanah Iya, kosong banyak. gitu. Iya. Oh, masyarakatnya enggak mau ya pastikan bahwa enggak bau gitu. Jangan kayak yang di Ketalangu. Ya, sempat tiba-tiba bau gitu. Enggak tahu tuh sekarang jalan apa Iya, tidak. siapapun enggak mau Nah, dikasih. hal-hal seperti ini kan enggak boleh itu. Pemerintah kan punya uang, punya aparat, punya SDM, ya dikontrol itu. Iya, iya. Jangan sampai membuat TPST atau enggak berfungsi. Ya kan? Ya kan repot. Sebenarnya pembuangan sampah ke Suwung ditutup itu ya kita setuju gitu ya, karena memang bau itu ya. Iya. Tapi harus disiapkan dulu. Ya panggil yang Sarbagita itu, Iya. ya Wali Kota Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan. Kamu kelola lah di daerahmu kan gitu. Iya. Wahai Bupati, wahai Wali Kota, kelola sampah di daerahmu. Kan tanah banyak itu. Itu kan soalnya jalurnya tiap banyak, iya. Pemerintah kan umumnya masyarakatnya tidak setuju, tinggal panggil tidak setuju. Kenapa you nggak setuju? Negara itu harus mampu mengelola daerahnya dan tegas gitu kalau memang untuk kepentingan ini. Tapi pastikan tidak bau. Di situ fungsi birokrasi dia yang melayani, mengayomi ya itu. Jangan sampai sesuatu masalah dibiarkan atau menyelesaikan masalah tapi menimbulkan masalah baru. Ya kadang-kadang kan itu kita ada ingin. Perlu ketegasan lah law enforcement dan kalau ada masukan-masukan dari masyarakat yang kritis itu ya ditampung, ya justru harus diajak, jangan dimusuhin gitu. Karena kadang-kadang kalau kritis kan dianggap memusuhi gitu ya, padahal tidak. Orang kritis itu karena tidak ada beban di kepalanya. Iya, iya. Dia nothing tulus. Iya, saya betul. menyampaikan yang benar gitu. Iya. Tapi kalau orang anggut-anggut aja terus ya, ini justru harus dipertanyakan itu. Jangan-jangan ini ABS tidak dia. berpikir ya asal betul. Bapak senang gitu kan, besok-besok jadi masalah kan repot. Ya itulah masalah kita ke depan, memang PR-nya sangat besar. Bukan hanya pemerintah ya, kembali lagi kalau kita bicara pariwisata ya tentu industri juga terlibat di situ. Betul. Bagaimana mentaati aturan, taat kepada sesuatu yang sudah menjadi kebijakan pemerintah. Mungkin kita sudah di babak akhir, Pak Gusdi. Kita Closing. ya untuk closing statementnya Pak Gusdi mengenai pariwisata Bali ke depannya khususnya, kira-kira arahnya, tantangannya dan peluangnya bagaimana Pak Gusdi? Iya, saya rasa mari kita bersama-sama seluruh stakeholder pariwisata, pemerintah, swasta, akademisi, media, masyarakat, LSM bersatu bagaimana mewujudkan pariwisata budaya Bali yang berkualitas, berkelanjutan dan bermartabat. Karena apapun pariwisata ini adalah tanggung jawab kita bersama, tidak hanya pemerintah, tapi kita juga laku para tokoh masyarakat itu harus bersama-sama lah. Mari kita sama-sama jaga pariwisata kita, tetap yakin, optimis gitu, pertahankan yang sudah baik, perbaiki yang kurang baik kan begitu. Dan kita tetap harus optimis bagaimana pariwisata Bali ini akan terus berjaya, jumlahnya terus meningkat, kualitasnya, wisatawannya juga meningkat, dan masyarakat Bali semakin sejahtera. Gitu. Ya, netizen, demikian tadi closing statement dari Bapak Dr. Gustika Desutowo mengenai pariwisata, karena kita sangat senang hati mendapat pencerahan karena beliau ini menguasai, karena di samping kesehariannya dari dulu sudah menjadi praktisi, menjadi pelaku, kemudian pengamat, dan itulah pariwisata tidak bisa hanya dilakukan oleh masyarakat, industri, tentu saja pemerintah yang menentukan kebijakan, karena pemerintah lah yang memiliki otoritas untuk mengatur kemana jalan atau blueprint pariwisata Bali ini akan dibawa untuk mensejahterakan masyarakat secara umum. Demikian podcast kita saat ini, sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih.